Oke, halo teman-teman. Ini ada pertanyaan teman kita. Dia menanyakan, Bang mau tanya, saya pakai AC GRI 3/4 PK low watt. Kalau AC nyala, otomatis kan fan kipas menyala. Terus kalau suhu di ruangan udah mencapai kipas fannya mati, apa nyala terus ya? Apa cuma kompresor aja yang mati? Kipas fan tetap berputar. Itu ya pertanyaannya. Bang mau tanya, saya pakai AC GRI 3/4 PKW. Kalau AC nyala otomatis kan fan kipas nyala. Terus kalau suhu di ruangan udah mencapai kipas fannya mati, apa nyala terus ya? Apa cuma kompresor aja yang mati? Kipas fan tetap berputar. Nah gini, jadi kalau misalkan teman-teman fan kipas itu ya, kalau fan aja, kalau pakai kipas kipas aja ya. Jadi kipas sama fan itu sama aja. Jadi harusnya gini, Bang mau tanya, saya pakai AC GRI 3/4 PK low watt. Kalau AC nyala otomatis kan fan menyala. Terus kalau suhu di ruangan udah mencapai kipasnya mati, apa nyala terus ya? Apa cuma kompresor aja yang mati, kipas tetap berputar? Harusnya gitu ya. Jadi satu aja, jangan pakai kipas fan kipas. Nah, pertanyaan ini maksudnya dia bingung ya, cara kerja antara kompresor dan kipas ya, atau fan ya. Kipas di sini maksudnya itu kipas outdoor ya, kipas yang ada di outdoor, bukan yang di indoor. Jadi gini teman-teman, oke ya, kita jelasin. Ini outdoornya ya. Ini outdoornya yang udah dibuka ya casingnya. Nah kalau belum dibuka, ini penampakan kayak gini ya. Outdoor itu kayak gini, yang namanya outdoor unit, yang masih ada casingnya, tutup covernya. Nah kalau yang udah dibuka, jeroannya dalamnya kayak gini ya. Di dalamnya ini, ini ada ini. Sebentar, aku pasangin dulu. Nah jadi gini teman-teman, jadi gini ya penampakan dalemannya outdoor unit ya. Di sini, di sini ada komponen utamanya yaitu kompresor ya. Kompresor, di sini ada overload. Di atas kompresor ini ada overload, ini kapasitor juga, kapasitor fan ini. Nah, ini kapasitor ini buat fan ini ya. Sorry, di sini ada oli. Nggak seharusnya ada di situ. Nah, ini yang namanya fan itu ya. Yang namanya fan atau kipas. Nah, di sininya ada kapiler ya, di belakang kompresor itu ada pipa kapiler. Ini namanya kondenser ya, kondenser. Semua ini kondenser nih, sampai ke sini kondenser. Ini hanya casingnya, covernya. Ini tempat penyangga fan-nya ya. Oke gitu ya. Nah sekarang cara kerjanya teman kita tadi bingung antara fan ini sama kompresor ini hidup cara kerjanya ya, apa mati? Kalau ini mati kompresor ikut mati, atau kompresor mati dia tetap nyala ya. Jadi gini, pada saat AC kita nyalain ya, pada saat AC kita nyalain, nah beberapa saat kemudian kompresor nyala ya. Kompresor nyala barengan dengan fan nyala. Lalu kompresor pada saat suhu ruangan
setelah kompresor itu nyala ya, setelah suhu ruangan yang kita inginkan itu sudah tercapai, misalkan kita bikin 25 ya, 25 derajat Celcius yang di remote itu ya. Kita inginkan itu 25 ya. Lalu setelah suhu tercapai, kompresor akan mati ya. Kompresor ini akan off, berhenti bekerja ya. Nah, pada saat kompresor berhenti bekerja, fan juga ikut berhenti. Fan juga ikut berhenti ya, teman-teman. Lalu pada saat suhu ruangannya sudah mulai nggak dingin lagi, artinya kompresor hidup lagi. Kompresor ini hidup lagi. Yang kasih perintah mati hidup itu termis ya, yang ada di indoor unit. Jika si termis ini mendeteksi ruangan udah nggak dingin lagi, maka si kompresor diperintahkan untuk kerja lagi ya, untuk hidup lagi. Nah, kompresor hidup, si fan ini juga ikut hidup teman-teman, ikut muter. Jik hidup, ini muter hidup ya. Nah, jadi kompresor dan fan itu, kipas itu hidupnya bareng teman-teman. Mau hidup mau mati dia bareng ya. Jadi kalau kompresornya mati, kipas ikut mati. Kompresor hidup, kipas ikut hidup ya. Jadi enggak hanya salah satu ya. Dia pokoknya kalau kompresor mati, kipas mati. Kalau kipas mati, kompresor mati. Kompresor hidup, kipas hidup. Kalau fan mati, berarti kompresor juga mati ya. Gitu. Jadi bareng, mati hidupnya dia bareng, si hidup semati ya. Dia ini fan sama kompresor ini pasangan yang sehidup semati ya. Mau mati dia mati bareng, mau hidup dia hidup bareng, pasangan sehidup semati. Nah, gimana jika yang hidup salah satu ya, misalkan kompresor aja yang hidup, kipas mati, atau fan aja yang hidup, kompresor mati. Nah, itu jelas trouble ya, itu bermasalah AC-nya. Karena apa? Karena fungsi si fan atau kipas ini, fungsinya itu membuang panas ya, membuang panas dari kondenser ini. Ini kan kondenser ini dilewati oleh gas freon yang panas ya. Nah, itu mengeluarkan panas. Lalu kompresor ini pada saat hidup juga mengeluarkan suhu panas ya. Karena ini mesin ya, di dalam ini ada komponen mesin, jadi dia panas, pasti panas. Nah, fungsi si fan ini untuk membuang panas ya teman-teman, membuang panas. Jadi makanya kalau kita di depan depan mesin outdoor unit yang di luar itu, mesin luar itu udaranya itu berasa panas ya, hangat ya. Itu normal. Nah, dia membuang panas ini, panas dari kondenser ini, panas dari kompresor ini dibuang ya, dibuang keluar. Nah, lalu kalau misalkan si fan ini mati, hanya kompresor yang nyala, nah lama-lama jadi overheat ya teman-teman. Kompresor ini jadi panas berlebih ya, panas berlebih, ampere naik. Akhirnya si overload ini memutus arus, mengamankan kompresor ya. Jadi emang dia ini harus bareng berdua. Lalu gimana kalau misalkan kebalik? Hanya kompresor yang nyala tapi fan mati. Tadi gimana ya? Fan mati, kompresor hidup ya. Artinya panas nggak bisa dibuang. Lalu kalau kompresornya mati, fannya yang hidup. Jadi hanya fan yang hidup. Ya nggak bisa ya, nggak bisa juga karena freon nggak dikompresi ya, nggak dipompa ya, nggak disirkulasikan ke evaporator. Jadi emang harus bareng, berdua ini harus hidup sama mati. Pokoknya antara dia ini harus hidup sama mati, dia berdua itu. Oke gitu ya teman-teman.
Jadi teman kita tadi yang nanya kipas saja atau fan aja itu harus bareng ya. Kompresor mati, fan juga ikut mati. Kompresor hidup, fan juga ikut hidup ya. Nah, kapan mati hidupnya fan sama kompresor ini? Ya pada saat kita nyalain AC. Pada saat kita nyalain AC, kita setting misalkan 20 derajat atau 25 derajat, itu kompresor hidup ya. Nah, pada saat suhu ruangan sudah tercapai, kompresor sama fan ini akan ikut mati ya, barengan mati. Mati ya. Jadi nggak ada yang salah satu. Bareng fan sama kompresor mati. Nah, pada saat suhu ruangan itu udah mulai nggak dingin lagi, artinya kompresor harus bekerja lagi ya untuk mendinginkan lagi sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Nah, mulailah si kompresor ini bekerja dan hidup lagi ya. Tapi pada saat hidupnya kompresor itu, seketika itu juga si fan juga ikut hidup ya, ikut nyala, ikut bareng ya, ikut bareng. Jadi nggak bisa ya hanya salah satu, nggak bisa. Kalau salah satunya hanya salah satu yang kerja itu trouble, pasti ada trouble-nya ya, pasti ada masalahnya. Jadi penting ya teman-teman, kalau misal fan ini, kalau kipas yang di luar itu, mesin yang di luar itu, udara yang dikeluarkan itu hangat ya, berasa panas, hangat ya, itu normal. Justru kalau dia udara yang keluar dari outdoor ini berasa kayak kipas biasa, angin biasa, nah itu malah nggak normal ya teman-teman, nggak normal. Nah, kalau misalkan udara yang keluar dari outdoor ini panas atau hangat, di dalam itu pasti dingin ya. Udara yang di dalam AC itu pasti dingin. Tuh. Oke, mudah-mudahan teman kita tadi bisa paham ya, bisa ngerti. Kalau AC otomatis nyala, iya otomatis nyala. Jadi kalau kalau misalkan AC itu dihidupin, itu kompresor begitu pertama kita hidupin si AC itu, kompresor itu langsung hidup ya. Tapi ada yang nunggu beberapa menit ya, kayak Samsung itu lama ya, begitu nyala indoor itu dia butuh waktu lumayan lama si kompresornya untuk nyala ya. Ada yang nunggu gitu ya, ada yang bareng begitu AC dihidupin kompresor langsung hidup. Ada jarak, ada yang ada nggak ada jarak gitu ya, macam-macam. Intinya kompresor dan fan outdoor itu atau kipas outdoor itu mati hidupnya bareng ya teman-teman. Nggak boleh ada salah satu yang mati atau salah satu yang hidup, harus bareng kerjanya. Mati sehidup semati, jadi pasangan sehidup semati ya. Oke, terima kasih ya.